Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih para pejuang cuan? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, tetap semangat dan selalu kulangi sambat. Salam setang bunder. Mantap ya, tetap semangat dan selalu kulangi sambat. Hadapi dengan senyuman ya. Mantap, oke. Tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya dari segi the global crypto market cap-nya. Oke. Di sini ada presentasi kenaikan 2,48%, menandakan kenaikan saat ini untuk nilainya itu berada di area 1,42 triliun. Untuk dominance yaitu masih sama di area 51,4, masih sama seperti kemarin. Di sini untuk fear in greed-nya ada presentasi kenaikan 2 poin ya. Terakhir itu kalau nggak salah di area 72, kali ini berada di area 74. Dan kalau kita lihat kinerja daripada altcoin teman-teman bisa kalian lihat sendiri sudah menandakan tanda-tanda positifnya, sudah mulai recover kembali teman-teman. Semoga tidak ter-rejection kembali ya. Recover, kalau dia rejection ya dikit aja, habis itu recover kembali, harapannya seperti itu, oke. Nah, kali ini teman-teman ya, dengan keadaan cryptocurrency yang seperti ini, ada kabar bagus yang notabene ini nggak bisa diabaikan juga ya. Ini juga menyangkut masa depan daripada Bitcoin, menyangkut masa depan daripada altcoin teman-teman ya. Jadi ini adalah suatu gambar atau suatu langkah lampu hijau yang benar-benar teman-teman tidak bisa mengabaikan berita ini gitu ya kan. Dalam artian ini adalah berita yang cukup penting juga, yang cukup menarik ya. Oke, langsung kita menuju ke olah TKP-nya, nggak usah panjang lebar teman-teman, karena ini ya cukup menarik bagi saya ya. Semoga juga menarik bagi teman-teman semua. Nah, jadi di sini teman-teman, laporan saran ETF Bitcoin Spot SEC memicu harapan untuk persetujuan industri kripto melihatnya sebagai kemajuan nyata ya. Dalam artian gini teman-teman, kemarin kan beberapa hari yang lalu sempat rame tuh ya bahwasanya SEC ini melakukan penundaan kembali terhadap pengajuan ETF Spot dan memberi revisi-revisi lah ya. Ini loh yang harus kalian lakukan, ini loh yang harus dirubah, ini. Intinya untuk mengajukan tersebut ya teman-teman, ini adalah suatu lampu hijau. Karena apa? Secara logika gini teman-teman, ketika SEC memang mau menolak ya kan, oh udah ditolak aja, nggak ngapain kita ngasih revisi, ngapain kita mengarahkan untuk hal-hal yang lebih baik lagi pengajuannya, nggak mungkin seperti itu gitu ya kan. Lebih baik ya udah, wah ini nggak bisa, ini nggak bisa ya, tanpa harus memberikan revisi harus seperti ini, harus seperti ini gitu ya. Jadi ini menandakan sesuatu hal yang cukup menarik teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, dari mantan ketua SEC atau siapa ya, bahwasanya SEC itu udah nggak bisa gitu, udah nggak bisa untuk menolak ETF Bitcoin ya. Mereka akan menyetujui, cuman yang dikatakan adalah mungkin mereka akan mengulur waktunya ya, dalam artian ya ngasih penundaan seperti ini gitu ya. Nah, jadi di sini Komisi Sekuritas dan Bursa SEC dilaporkan telah memberikan panduan khusus kepada bursa yang ingin mendaftarkan dan memperdagangkan dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ETF mengenai apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Ini adalah kemajuan nyata, kata salah satu orang dalam bursa kripto. Perdebatan uang tunai vs barang tampaknya menemukan kejelasan. Jadi saran dari SEC mengenai ETF Bitcoin Spot, jadi optimis untuk mempersetujuan ya, untuk persetujuan dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin Spot ETF oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat melonjak lagi pada hari Jumat setelah laporan SEC yang terlibat dengan bursa untuk memberikan panduan tentang aplikasi ETF Bitcoin Spot muncul. Jadi dari analis Bloomberg ETF Eric Balchunas berbagi di platform media sosial X bahwa dia mendengar obrolan yang menyarankan agar divisi perdagangan dan pasar SEC terlibat dalam diskusi dengan bursa minggu ini, menyarankan mereka untuk menggunakan metode penciptaan uang tunai, bukan metode natural untuk ETF Bitcoin Spot. Selain itu, regulator sekuritas dilaporkan meminta bursa untuk mengajukan amandemen untuk mencerminkan perubahan ini dalam beberapa minggu ke depan. Ya, jadi Balchunas mencatat bahwa ini adalah pertanda baik.
Nah, jadi di sini unit ETF dapat dibuat dalam bentuk barang atau tunai. Dalam penciptaan uang tunai, peserta yang berwenang memberikan uang tunai kepada penerbit ETF dengan imbalan unit ETF baru. Jadi analis Bloomberg ETF mencatat bahwa penciptaan uang tunai masuk akal menurut menurut pendapatnya karena pialang dealer tidak dapat bertransaksi dengan Bitcoin sehingga melakukan penciptaan uang tunai memberikan beban kepada penerbit untuk bertransaksi dalam Bitcoin dan membuat pialang dealer tidak perlu menggunakan anak perusahaan atau anak perusahaan yang tidak terdaftar. Nah, jadi di sini perusahaan pihak ketiga untuk menangani Bitcoin. Dia menambahkan bahwa lebih sedikit batasan bagi mereka secara keseluruhan. Oke, jadi Bill Kunas melanjutkan hanya 2-3 pelapor yang merencanakan penciptaan uang tunai. Sisanya ingin melakukan hal yang sama. Jadi mereka mungkin harus menyesuaikan dari atau mengambil resiko penundaan. Mereka pun menekankan ya bahwa perkembangan ini tidak mengubah 90% peluang kami naik atau turun untuk persetujuan ETF Bitcoin Spot. Dia mengatakan ini adalah pertanda baik bahwa proses persetujuan sedang mengalami kemajuan dan SEC memiliki jalur ke depan dalam jalur pipa yang mereka merasa nyaman. Oke. Jadi sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu juga bahwasanya 90% atau 99% ya ini ETF Bitcoin ini udah di depan mata gitu. Tinggal SEC ketok palu. Nah, kenapa SEC ini selalu menunda-nunda ya kan selalu mengundur-ngundur. Ini menurut pandangan saya pribadi, menurut pola pikir saya SEC ini udah nggak punya jalan lain gitu ya kan untuk menolak Bitcoin spotnya teman-teman ETF-nya ya, dalam artian ya mereka hanya bisa mengulur-ngulur waktu sambil mencari momentum ya, mungkin mencari momentum teman-teman, karena terakhirnya nanti adalah di tanggal 10 Januari ya, 10 Januari itu SEC harus sudah memberi keputusan gitu teman-teman, apakah ini akan disetujui atau ditolak gitu ya kan, dalam artian gini, kalau sampai ini disetujui teman-teman ya, itu ya is coming ya kan, is coming 27 triliun dolar yang akan masuk ke dalam sektor kripto terutama Bitcoin ya. Entah nanti ada berapa persennya masuk ke altcoin juga tentunya. Nah, ini sangat menarik teman-teman, sangat menarik karena gelondoran dana ini nggak main-main gitu ya kan, ketika di approve ya udah gitu ya, mantap jiwa. Nah, kenapa saat ini banyak sekali orang yang mempertahankan Bitcoinnya mereka karena harga cenderung turun? Bukan hanya itu sebenarnya ya. Mereka itu cenderung mempertahankan untuk mengantisipasi, karena kita kan udah dapat news ya, kita udah dapat rumor nih sedang dalam pengajuan ETF spot untuk Bitcoin ya. Mereka nahan dulu nih ya, daripada nanti dia jual sekarang tiba-tiba Bitcoin di approve, mereka harus beli lebih mahal lagi. Lebih baik ditahan, berharap Bitcoin ETF di approve, harga naik ya kan, sebagian besar dari profit bisa masuk ke altcoin, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah suatu langkah yang cukup positif ya, lampu hijau juga. Ini adalah kemajuan nyata ya, perdebatan uang tunai vs barang tampaknya menemukan kejelasan sebagai referensi juga. ETF Spot Kanada telah menggunakan metode penghasilan uang tunai selama bertahun-tahun hingga saat ini. Namun, beberapa orang berpendapat bahwa pencipta dalam bentuk barang jauh lebih baik daripada pencipta dalam bentuk uang tunai. Gabor Gurbas, peneliti strategi di Vanek, menekankan bahwa saran penciptaan uang tunai SEC adalah tanda bahwa regulator tidak mau untuk memahami dan menerima aspek keterlibatan dari ETF Bitcoin. Ia menekankan pencipta dalam bentuk barang jauh lebih efisiensi. Siapapun yang mengelola ETF mengetahui hal ini. Oke ya, intinya kita lihat saja teman-teman, semoga ini adalah langkah yang cukup baik ya untuk persetujuan daripada Bitcoin Spot ETF, dan ketika ini di ACC, apa yang akan terjadi di sektor kripto, tentunya altcoin juga akan terkena imbasnya. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.